Oke, Assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat cantik sekali. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Saling bertukar pengalaman melalui acara pertemuan, menambah ilmu seputar dunia usaha, menjalin relasi bisnis. Inilah beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh anggota Mompreneur Community ini. Mompreneur Community atau MPC adalah perkumpulan ibu-ibu yang memiliki berbagai macam usaha, baik dalam skala kecil maupun skala besar, yang ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Kedepannya akan aktif mengadakan acara yang mendatangkan narasumber untuk menambah pengetahuan para anggotanya. Jadi awalnya dulu MPC ini, dulu namanya tuh emak-emak jago jualan. Kita juga terkumpul nih dalam wadah keluarga, kan? Kenapa nggak kita manfaatkan untuk menjalin silaturahmi yang lebih lagi, menjadi sebuah komunitas. Nah akhirnya sampai sekarang nama komunitas itu kami namakan Mompreneur Community gitu. Jadi intinya di sana itu adalah isinya ibu-ibu atau emak-emak yang memiliki usaha, baik usahanya dari segi apapun itu. Dari Kota Payakumbuh, Tim Liputan DNI TV. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang kata saya tadi sangat cantik sekali karena perempuan, tapi lebih cantik lagi tentunya istri saya ya, menurut saya pribadi. Siapa ya? Beliau Khairunisa ya. Khairunisa Herpamuji. Khairunisa Herpamuji ya. Iya. Ini panjang kali ya. Panjang ya namanya, ini kayaknya disebut Nisa aja dah boy. Ica atau Ica lah ya. Nisa lah. Nisa, saya panggil Kak Nisa lah ya. Boleh. Oke. Itu kali ya. Oke, Nisa aja lah ya. Iyalah. Biar lebih mengalir, lebih akrab ya. Siap. Tapi jangan terlalu akrab lah sama saya. Enak. Saya suka minjem duit loh. Aduh. Jauh. Aduh. Oke, kita ke Nisa ini ya. Siap. Namanya ini Herpamuji, ini bukan nama Minang ini. Ini dari mana ini? Ketahuan. Iya. Iya. Kalau nggak begini sih ya. Saya mau kelahiran Semarang dah boy. Oh, Semarang. Betul. Jawa Tengah ya? Numpang lahir di Jogja, besar di Semarang. Oh, numpang lahir di Jogja. Betul, tapi sejak 2017, kini di sini di Payakumbuh. 2017. Iya 2017. Oke, berarti sudah 4 tahun ya. Iya. Kenapa ini nyampe ke Payakumbuh? Aduh, kotanya luar biasa, mantap. Oke. Tentang kota dan tentu ada sesuatu lain hal ya. Banyak. Yang akhirnya bisa membawa Nisa ke sini ya. Oke, kita bahas tentang yang kemarin lagi hangat-hangatnya ya. Ada acara MPC Payakumbuh ya? Iya, betul. Mompreneur Community, betul. Nah, ini yang saya tahu ini ibu-ibu yang tergabung untuk berbisnis. Betul. Tidak saja mengurus rumah tangga ya. Oke, kita bahas sedikit MPC. Boleh. MPC ini apa nih? Kenalan ya Bang ya sama MPC ya Bang ya. Kami itu adalah sebuah komunitas di mana di dalamnya itu tergabung emak-emak, tapi sekaligus juga entrepreneur. Ceritanya demikian entrepreneur, ya. Iya. Okay. Boleh cerita awalnya Bang? Boleh. Boleh. Jadi begini, dulu itu sekitar tahun 2018. Ada sebuah seminar lah ya. Waktu itu mendatangkan Makmuri Handayani. Nah, kebetulan tuh IO-nya namanya Zalila Octavia. Nah, dia nih termasuk foundernya MPC nih Bang. Si Ila ini kemudian mengadakan acara mendatangkan Makmuri dan alhamdulillah dihadiri oleh banyak mompreneur gitu kan di sekitar Payakumbuh sampai Bukit Tinggi juga Bang. Nah, kemudian dari acara tersebut, mereka bersepakat untuk membuat WA group. Menjalin komunikasi dong, diskusi segala macam di situ kan. Makin hangat, makin hangat diskusinya. Terus mereka ingin melakukan sesuatu hal yang lebih nyata lah. Kita nggak cuma ngobrol-ngobrol doang nih di grup gitu kan. Namanya grup Beranda MPC gitu kan. Beranda MPC. Iya. Nah setelah itu, ayo kita bikin ini, ayo kita bikin Tapi kalau mau bikin kita harus bikin community nih, jadi biar enak jalannya juga bisa lebih teratur, terorganisir seperti itu. Terstruktur lah ya. Betul. Nah kemudian sampai sekarang kepengurusannya ini sekarang diketuai oleh Ica.
Rahmaliza namanya. Rahmaliza. Betul. Kalau Nisa sendiri sebetulnya di sini sebagai pengurus, Bang. Sebagai bendahara. pengurus. Okay. Kami mewakili Ketua, kepengurusan, ketua karena ada kegiatan lain seperti itu. Tujuan sebenarnya apa sih MPC? Ini MPC ya, kumpul-kumpul MPC ya? sosialita. Waduh. MPC ya, jauh bang. kumpul-kumpul sosialita. Kesannya begitu ya, Bang. Kesannya seperti itu sih yang saya tangkap ini. Iya. Gini, Daboy. Jadi sebetulnya niatnya tuh bukan sosialita, Bang. Kalau kita menampakkan kegiatan kita di forum atau di media sosial, itu sebenarnya niatnya dakwah, Bang. Karena memang kegiatan kami itu terbagi dalam dua, charity dan empowerment. Charity dan empowerment. Betul. Jadi awal-awal kita emang bergerak di kok ada kawan yang kayak bedah rumah itu loh, program-program bedah rumah. Sosial berarti ya? Betul, sosial, lebih ke sosial awalnya ya. Jadi ya walaupun sedikit kita ikutlah nimbrung di situ gitu. Terus kemudian ada yang ya mungkin ada yang perlu dibantu lah, beberapa yang perlu dibantu. Kita masuk di situ ke charity-nya kan. Nah, kemudian kita memandang, wah akan sangat sayang sekali kalau kita hanya bermain di charity saja. Nah, karena dari anggota atau dari partisipan MPC sendiri ini dengan latar belakang yang sangat beragam dengan partisipan ya namanya ya? Iya, partisipan kita sebutnya. Karena kalau anggota itu nanti tentu akan mengikat, dan kita juga buka gitu. Cuman saat ini kita masih berkoordinasi gitu ya melalui grup WA itu, dan kita partisipan lah kita sebutnya ya, biar enak lah kita sama-sama. Nah, kemudian masuk di Empower ini kita melihat masing-masing dari partisipan ini punya bakat, punya usaha, punya sesuatu yang bisa dibagi kepada anggota itu sendiri. Kepada anggota itu sendiri dulu. Betul. Nah, sehingga kemudian kita masuk ke empowerment, apa ya kita buat yang sama-sama bisa bermanfaat oleh sama anggota. Nah, tapi kebetulan awal kita masuk di empowerment itu kita kerja sama Google tuh, Bang. Jadi kita sebutannya kayak pelatihan pembuatan website simple. Practically itu sebetulnya ini sih. Jadi kayak usaha kita itu dimasukkan ke dalam Google. Terutama nanti ada Google Map-nya sehingga orang bisa akses sampai ke lokasinya itu di mana usahanya dan produknya itu apa saja. Itu awalnya, Bang. Secara gitu kan. detail ya. Itu banyak tuh yang datang tuh. Adalah hampir ya antara 60-an lah gitu di Ngalau tuh waktu itu, Bang. Nah, setelah itu kita bergerak lagi, datangkan pembicara yang di sekitar kita, mohon maaf, sekitar kita juga, Samara Frozen Food waktu itu kan. Nah, jadi ilmu-ilmu yang dibagi oleh kawan-kawan kita sendiri ini juga luar biasa, karena beragam latar belakang dari kawan-kawan kita itu membuat kita menjadi kaya. Dan itu yang yang kita bagi sesama MPC. Ya gitulah dari kita untuk kita sama-sama berdaya gitu. Jadi, Bang, tagnya kan gini, Bang. Beautiful souls grow together. Jadi yang beautiful itu bukan hanya penampakannya, Bang, tapi hatinya diharapkan kita juga beautiful. Iya. Jadi beautiful souls grow together. Jadi kita bangun bareng-bareng gitu. Ini menarik ini. Sekarang partisipannya udah berapa orang? Partisipannya di grup yang besar itu 153, Bang. 53 orang. Tapi yang aktif tuh kira-kira 50 lah. Paham lah. Ya, setiap community pasti ya ada seperti itu. Betul. Nanti kalau ada anggaran, ada segala macam aktif semua ya biasanya. Iya, betul. Justru itu, Bang. Makanya kita bilang partisipan karena 153 ini bukan berarti kita nafikan gitu, kita nafikan ya enggak. Ini penting juga karena justru di 153 ini harian, Bang, informasi mengenai orang galeh di mana gitu kan. Kemudian ada yang punya supply apa, kemudian ada peluang. Itu di situ. Saling memberi informasi. Betul. Makanya grow together-nya di situ. Nah, dan bahkan ya ada kawan kita kemarin tuh yang bikin kayak semacam community kecil masih di situ. Dia bahkan memberikan jalan keluar bagi yang susah permodalannya, dan itu enggak riba loh, Bang. Gitu. Tapi kita ini kecil aja ya, karena ini kawan kita yang ngerjakannya di sana. Tapi intinya adalah saling memberikan solusi di situ di yang 153-nya. Jadi apalah arti kami pengurus? Kami tuh pengurus cuman ya membersamai aja gitu. Tapi sebetulnya activity itu yang gerak di 153. Nah, ini banyak sekali ya, isinya perempuan semua. Ya, namanya permasalahan ini oleh suaminya, pasangannya masing-masing ini.
Gimana tuh Bang? Nggak dipermasalahin ini. Nah, alhamdulillah Bang. Ini yang banyak kami temui ya. Tidak Bang. Tidak. Jadi mostly yang ada di mompreneur ini itu justru membantu. Ya kan? Karena dia, tapi sebenarnya satu gini Bang. Untuk menjadi mompreneur itu diperlukan jiwa. Kalau memang ada mam-mam atau ibu-ibu yang memang jiwanya dia betul-betul ingin mengurus rumah tangga, kemudian suami yang luar biasa itu juga hebat gitu kan, dan dia tidak ada jiwa untuk juga melakukan usaha, tentu tidak bisa dipaksakan Bang. Tapi kalau yang tergabung di mompreneur itu minimal meskipun usahanya belum jalan, tapi niatnya besar Bang. Makanya Niatnya kita saling karena sebetulnya niat dari mam itu juga kan selain juga dia bisa empower gitu kan, bisa mau jajan sendiri, bahkan punya strategi sendiri gitu kan. Nah, itu dia ingin membantu suami gitu, membantu keluarga. Kalau sepanjang ini ya, sampai detik ini ya, tentu semuanya support gitu. Ya. Ini yang saya tahu kan mompreneur ini kan perempuan yang bisa dua. Satu mengurus rumah tangga, satu lagi berusaha meringankan beban suami ya. Betul. Tujuannya seperti itu ya sebenarnya. Betul Bang. Ya. Ini dari 153, ini menarik ya. Yang saya tahu nih mompreneur ini tidak bisa menjadi dinosaurus ya, gaptek ya. Ini semuanya diajarin tentang bagaimana cara menggunakan teknologi ini. Nah itu malah lain lagi ceritanya, Da Boy. Jadi kadang-kadang kita malah saling belajar di situ. Jadi kebanyakan, jadi kebanyakan di situ justru, ya mohon maaf ya, ibarat katanya kita tinggal di gunung gitu kan ya di sini kan. Tapi pada melek teknologi Bang. Nah itu ya. Luar biasa. Jadi jadi gini, memang ada yang belum dan ada yang bisa. Nah yang bisa ngajarin yang belum. Kalau kita memang merasa nggak ekspertis di situ, kayak kemarin Google, meskipun ya ada yang sedikit-sedikit bisa, tapi kan bagus juga tuh dari situ dia ada ada juga langkah dari si Google-nya, jadi lebih mendalam. Tapi intinya Bang, kebanyakan yang di mompreneur itu sudah melek teknologi. Sudah ya. IG, Facebook, sosial media lah ya. Kemudian marketplace, Shopee, Bukalapak gitu kan. Nah mungkin yang harus dijajal ke depan, mungkinkah kita masuk di Alibaba, Amazon? Don't know gitu kan. Loh kita desa global ya. Apa yang tidak mungkin ya semuanya. Insyaallah. Ini cara membagi waktu. Nah ini antara perempuan dan urusan 3 ur ini ya, yang dapur sumur kasur. Ya. Kemudian dibagi waktu tentang usaha. Jujur ini Bang. Gimana nih tekniknya, caranya? Ini bahasa sederhananya caranya gimana ini? Jujur ya Bang, susah memang. Nah, ini kan susah. Memang susah Bang, betul. Makanya saya tadi sampaikan, kalau nggak jiwa Bang, nggak bisa Bang. Karena di situ dibutuhkan keikhlasan. Misal, kalau misalnya dia udah katakanlah ya, karena suaminya bekerja, entah dia harus ke sini apa, ke Porak gitu ya, atau kemana. Nah kemudian dia harus antar jemput anak, kemudian masak. Ternyata misalnya ya, siang kita akan ada kegiatan nih charity atau kemana. Memang harus berjibaku Bang, dan memang harus bisa ada kerjasama yang luar biasa baik dengan suami. Tapi memang itu terus terang sulit Bang. Nah makanya gini, kenapa ini namanya organisasi mompreneur? Karena masing-masing diharapkan bisa saling mengisi peran kawan. Misal gini Bang, bisa kayak seperti ini ya, ada acara seperti itu kan. Nah kebetulan saya bisa gitu kan. Nah ini seharusnya kawan yang lain yang harusnya datang misalnya kan. Tapi dia nggak bisa. Nah kita harus saling memahami di sini. Karena kita mom, tentu banyak kewajiban yang terkait dengan rumah tangga yang embedded di situ kan. Nah, kita saling isi Bang. Jadi kadang-kadang di suatu momen itu kadang kita udah nggak usah pakai ini cuma pakai kedipan ting ting. Sudah tahu, oke, saya cover konsumsi, oke, saya cover untuk pembagiannya, oke, saya cover untuk membantu menghimpun dananya, kayak gitu Bang. Jadi ya itu karena nggak mungkin kalau kita kerjakan sendiri, apalagi kita udah mompreneur. Itulah di situ kita harus saling kedip mata nih sama kawan-kawan yang lain. Ini menurut Nisa, apakah semua perempuan ini harus mompreneur? Enggak Bang. Enggak Bang. Mau terus terang ya? Enggak. Kayak yang tadi Nisa sampaikan, itu kan jiwa Bang. Jiwa Bang. Kalau dia memang jiwanya bukan mompreneur gitu ya, tentu tidak bisa kita paksakan gitu. Ini
Tidak semua. Iya. Oke, sementara Nisa dan teman-teman punya community. Yap. Itu kan bisa ditiru. Iya, Dan iya. orang pengen bergabung. Sementara Nisa juga bilang nggak semua bisa, Iya, betul. boleh. Ini nggak bertolak belakang nanti. Jadi gini Bang, kemarin itu di acara MPC mensiasati masa pandemi Ya. ya kita kan cerita kemarin itu ya. Itu makanya kita kemarin angkat acara itu juga karena banyak kendala di usaha kawan-kawan apalagi di masa pandemi gitu kan. Nah balik lagi kebetulan ini karena nyambung dari pertanyaan Daboy barusan ya. Oke. Ada emak-emak gitu kan itu yang mengemukakan dia bahkan belum memulai usaha. Dia bahkan juga seorang guru. Oke. Ya. Tapi dia kemukakan saya pingin jadi pengusaha gitu. Oh bagus dong. Tapi suami saya menolak. Jadi apa ya? Tidak setuju. Iya. Gitu. Agak susah juga kemarin kita masuknya kan. Repot juga. Gimana ya? Ridho suami, ridho Allah. Bagaimana kita bisa begitu kan? Gitu. Karena memang semangat kita boleh kita maju di luar. Tapi yang pertama memang ridho suami. Iya, pasti. Ya luar biasa kan. Nah, bingung lagi kita. Gini. Jadinya kemarin larinya gini. Bagaimana kalau secara perlahan gitu ya. Didiskusikan dengan suami. Bang, seandainya kami itu ikut MPC ya kan, atau jangan MPC lah, katakanlah kami ini kan organisasi ya, katakanlah untuk dia berusaha aja deh gitu. Kalau kok saya buka katakanlah kedai makanan misalnya kan, nah itu kan akan ada selisihnya nih Bang, kan lumayan kita misal mau renovasi rumah samping, ada loh Bang ini, jadi emang lebih ke arah situ sih Bang. Saya tertarik dengan jiwa tadi ya, panggilan hati ya, bisa juga masuk ke sana ya. Dan mungkin juga ada ibu-ibu yang tergabung dalam mompreneur ini, MPC Community. Mungkin karena kekurangannya. Kekurangan maksudnya kekurangan suami memberikan nafkah. Iya, paham. Kurang suami memberikan nafkah. Akhirnya mau tak mau perempuan istri harus bekerja. Nah, itu menurut saya ya, kalau dari yang saya pikirkan mungkin ada yang perempuan seperti itu karena terpaksa, karena suami kurang memberi nafkah. Oke. Harusnya kami laki-laki ini seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, balik lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Nisa, pengurus dari MPC Payakumbuh, kumpulan ibu-ibu. Lebih kerennya mompreneur ya. Iya, ini pertanyaan di segmen satu tadi nih saya belum sempat dijawab ya. Iya. Ini saya yakin ini ada pasti ibu-ibu yang tergabung karena terpaksa. Aduh. Kami sebagai laki-laki harusnya gimana? Ini bukan hanya permasalahan partisipan dari MPC Payakumbuh ya Bang. Umum. Pasti umum. Kita tengok ke kanan ke kiri sekalipun pasti ada mompreneur yang tanda kutip ya menjadi terpaksa menjadi mompreneur karena keadaan. Kok misal ya ada suami yang memang memang dia berpenghasilan tapi tidak mencukupi. Yang paling parah ada juga yang bahkan tidak berpenghasilan minta rokok. Kemudian tidak turut untuk mencari nafkah di situ. Betul. Nah, saya juga bingung Bang kalau begitu. Nah, tapi begini, intinya adalah kita berikan solusi satu persatu poin per poin. Artinya begini, satu persatu poin-poin. First thing first lah Bang. Asik. Mana dulu yang harus ditegakkan? Kalau kita mengikuti kaidah syar'i kan kita memang ya harusnya abang kok yang harus mencari nafkah. Nah, berarti begitu. Harusnya laki-laki harus mencari nafkah. Harusnya. Nah, kita ngomong harusnya kan. Nah, tapi ini sudah menjadi masalah pada saat bagaimana rumah tangga bisa jalan kalau tidak ada nafkah. Karena suami seperti tadi yang saya sampaikan tidak bekerja bahkan sama sekali. Ya kalau minim masih mending nih, kalau minim masih bisa berapapun lah awak dikasih sama suami itu akan kita putar gitu. Yang tidak sama sekali dan bahkan misalnya minta rokok saja gitu. Loh bener loh harus diakui loh ada. Nah ada. Nah itu bagaimana? Nah kita akan menjadi fokus kepada penyelesaian masalah keuangan dulu Bang. Bukan apa-apa ya. Kalau kita masuk ke ranah yang selesaikan dulu masalah dengan suami itu panjang cerita. Iya pastilah. Ya kan? Karena dia punya latar belakang yang berbeda. Katakanlah suami itu misalnya dari pola didik, pola asuh dari kecil misalnya sampai besar. Atau mungkin kondisinya yang mungkin selama ini hidup enak misalnya. Nah
kalau pada saat sudah menikah, apalagi sudah punya anak, baru mendiskusikan hal tersebut, tentu akan berat dan panjang, kali lama kali lebar gitu kan. Maka kita fokus aja ke satu, ya sudah. Rumah tangga harus jalan. Saat ini yang memiliki kesadaran untuk ikut mendirikan ekonomi rumah tangga itu adalah ibu, ya sudah kita atur di sini. Nah, cuman ya triki-trikinya adalah begini, suami itu minta katakanlah kopi jam berapa, makan jam berapa, anak sekolah berapa gitu. Ibaratnya memang dalam satu poin hilangkan dulu hati dalam hal ini gitu. Hilangkan hati. Untuk dalam hal ini ya, karena yang tadi saya bilang jiwa itu kan kasuistik ya. Ya kalau memang jiwa. Nah sekarang fokus ke usaha. Misalnya dia menggalainya di pasar ibu atau apa. Nah, kita supportnya di situ gitu kan. Karena yang di 153 partisipan itu kan macam-macam, ada yang jualan di pasar ibu atau gimana. Nah, itu lebih ke ekonominya aja dulu diperbaiki. Ekonominya aja dulu ya. Iya. Lah gimana Bang? Kalau nggak kayak gitu, rumah tangga jalan, anak sekolah gimana, makan gimana gitu. Dan ini udah berjalan gitu. Dan kalau kita tarik pasti panjang dan sudahlah. Ya, nah ini ya, gitu, ini menarik ini. Nah, ini yang menjadi beban pertanyaan saya ini sama nih dari dulu ya. Tujuan dari mompreneur ini, apakah untuk membantu suami, menolong suami, atau mencari kekayaan ini sebenarnya? Waduh. Nah ini kan. Ya. Orang akan beranggapan ketika ibu-ibu sudah kumpul tidak, pasti saya yakin tidak dengan pakaian yang biasa, tapi akan menampilkan yang luar biasa. Enggak juga sih. Setiap perempuan pasti akan menampilkan sesuatu yang berbeda dari yang biasa, apalagi sudah berkumpul sesama perempuan. Ini apa yang dicari sebenarnya? Waduh. Apakah aman atau ini mencari kekayaan? Ini wajar-wajar saja ya, kita nggak munafik, kita pengen kaya semua. Betul. Tapi Daboy ini kayaknya mesti ikutan kalau kita lagi ngumpul deh. Ini beneran karena kebutuhan kita untuk Dena TV aja lah ya. Tapi hari-hari kami itu kalau kumpul ya Bang, itu baju dan sebagainya itu ya baju seragam mam. Which is itu adalah ya saat dia mengantar sekolah ya itulah seragamnya begitu. Dan tidak harus berkumpul di tempat yang mentereng ibaratnya. Kalau memang ada suatu hal yang kita mau diskusikan atau komunikasikan, warung bakso pun jadilah Bang, karena bukan itu poinnya gitu. Ini kalau kita ngomong mompreneur ya, cuman kalau kita ngomong ibu-ibu secara umum gitu kan. Ibu-ibu secara umum kalau ketemu itu cantik-cantikan nampak apa yang punya gitu ya. Tahu nggak Bang pandangan kami? Kita manfaatkan saja itu sebagai pasar. Nah, itu pasar dari MPC. Jadi saya menemukan jawaban yang sebenarnya. Ada, maksudnya kami tidak mencoba untuk mengulik. Oh kenapa kok dia pakai baju ini pakai? Oh nggak apa-apa. Kalau memang ada ibu-ibu, kita sangka positif ya, sangka baik aja lah. Ya memang ekonomi keluarganya bagus, dia bisa mencari duit banyak misalnya kan, sehingga dia bisa beli mobil sendiri, bisa beli baju sendiri segala macam. Ini dalam kerangka sangka positif ya, bukan dalam rangka dia ngorotin suaminya Bang korupsi, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu ya, bukan dalam kerangka itu ya. Nah kalau itu kita mandang ini adalah market, pasar ya, pasar dong. Untuk produk-produk karena banyak macam-macam nih gitu kan. Ada yang usaha songket, ada yang kayak saya itu ekoprint gitu kan. Itu tentu harus masuk ke market yang daya belinya cukup. Gitu. Kalau masuknya di daya beli, nah jadi kita ada societas seperti itu. Kita masuk untuk tawarkan barang kita. Seperti itu sih. Bukan ini ya, bukan ngajarin kita makin menjadi konsumsi atau gitu. Paham sayanya. Nah ini selama kumpul, ini menarik ya kalau perempuan udah kumpul ya. Ini nggak menjadi kecemburuan sosial nih. Saya yakin nih ekonomi sesama anggota partisipan ya nggak bakalan rata ya. Pasti ada timpang tindihnya ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Ini nggak ada kecemburuan sosial sementara yang lain dengan penampilan wah. Jadi begini Bang. Nah ini tunggu dulu saya potong ya. Mungkin saja ya ketika ini sudah menjadi rahasia umum ya, ketika berkumpul ini sesama ini dengan penampilan yang keren-keren, dia akan berkumpul sesama dia. Sementara walaupun ini kita tidak mempermasalahkan, dia minder duluan, mencari posisi yang setara dengan dia. Ini nggak ada permasalahan di MPC Group ini, di MPC Community ini. Aduh, kalau MPC nggak ada Bang, karena begini. Pertama, mohon maaf nih ya. Belum ada juga tempat yang sedemikian high society kayak Jakarta banget tuh nggak ada gitu kan. Kayak kita nongkrong di kafe yang bagaimana tuh nggak ada. Alhamdulillah kalau di Payakumbuh kayaknya senang banget saya sama kota ini. Masih bisa dijangkau gitu. Kalaupun misalnya enggak,
Ini satu Bang, saya kasih kunci ya. Oke. Jadi kalau kita kumpul-kumpul itu bukannya main apa ya? Siapa nih yang jadi bandar mau bayarin gitu? Enggak gitu Bang. Beda sama kami laki-laki ya. Kami kepuasan kami, kesombongan kami itu membayarkan, mentraktir. Widih tuh kan ternyata ini yang jadi permasalahan ketika nyampe di rumah ya. Kami enggak Bang. Nah ini saya buka agak sedikit dapur ya, enggak apa-apa lah. Tapi kita kan sharing ya. Kami kalau kumpul Bang, bayar sendiri-sendiri. Patungan. Dan kami tidak semalu itu untuk mengaku itu. Enggak apa-apa. Mau misalnya kita bajunya bagus atau apa, kemudian di di restoran, mau sementereng apapun lah di Payakumbuh. Kalau saya langsung misalnya biasa kan Dara, oke, kita minta bon gitu kan, ya kita keluar gitu kan, seret, udah si A, si B, si C, si D, dah masing-masing tahu ya, letakkan duit, pluk ya, kalau ada sisa masuk kas gitu kan. Kalau misalnya enggak, pun tetap gini, say ada 7.000, ya. Dan tidak malu, dan kami budayakan seperti itu. Kenapa harus malu? Gitu ya. Itu di Mampernah. Jadi jangan khawatir nih ya suami-suami. Kalau istrinya tergabung di MPC, habis itu jalan ke sana, habis duitnya enggak. Kami mencoba untuk meletakkan sesuai dengan porsinya. Kalau lah yang berangkat kita, ya kita bayar untuk kita. Kecuali misalnya mau ada yang ngebayarin. Tapi budaya itu enggak Bang. Budaya itu justru kita tumbuhkan enggak semampu apa dia enggak. Karena apa? Karena kalau kita biasakan juga nih siapa ya, kecuali mau siapa yang ulang tahun mau ini ya itu terserah, tapi biasanya kita memang budayakan enggak. Seseorang bertanggung jawab atas bilnya masing-masing. Itu kecil. Masing-masing ya. Itu ini kecil ya Bang ya, contoh kecil lah gitu. Ini perbedaan yang sangat mendasar sekali antara laki-laki dan perempuan ya. Bukan Bang, komunitas Daboy beda sama komunitas kami. Beda, saya nggak punya komunitas sebenarnya. Oh, siap. Nggak punya. Aduh, tapi kasihan. Saya selalu ikut kalau diajak. Oke. Oke, ini menarik ini MPC. Sebenarnya nih nggak apa-apa ya. Boleh Pak. Apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat selama ini? Ini sudah dari tahun 2018. 2018 ya. Menurut Nisa sendiri, yang sudah dirasakan masyarakat apa ini sebenarnya dari MPC? Ya kalau jumlah Bang, jumlah kami pun belum banyak. Kegiatan kami belum banyak. Apalagi pandemi kemarin. Jadi kita mau adakan acara ini karena kita udah gerah banget gitu. Masa iya kita akan berdiam-diam aja, ya sedekah Jumat aja gitu. Ya terus terang kami bukan apa-apa Bang. Kami pun masih bertumbuh. Apa yang kami lakukan itu belum sebesar mungkin perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas besar. Tapi apapun usaha yang kita lakukan Bang, kita berharap untuk bisa bermanfaat. Nah, misalnya di acara yang waktu Google itu 60 orang, katakanlah seperti itu ya. Dari 60 orang itu dia bisa, kemudian dia ajarkan kepada kawannya yang satu. Karena gini, komunikasi macam-macam nih latar belakangnya. Ada yang main di kuliner, ada yang main. Nah, di komunitas dia sendiri, kan pasti ada juga nih di lingkungan circle yang lebih kecil, di lingkungan keluarga dia. Dia ajarkan, harapan kami ilmu itu akan menyebar. Tuh, ilmu itu akan menyebar. Iya, gitu. Saya menarik dari berbagai latar belakang. Nisa sendiri dari? Nah, Nisa ini agak-agak seniman dah boy. Seniman. Ini kemana arahnya, ke teater? Enggak, bukan. Jadi begini, mompreneur itu basically adalah mam dan pengusaha. Mam dan pengusaha. Betul. Kalau Nisa, kalau dari sisi pengusahanya dilihat, Nisa main dua kaki di kuliner dan juga fashion and craft. Kuliner Nisa kalau pada mau mengulik di Rendang City 7, bayar ya. Nah jadi di Rendang itu pasar Nisa bukan di sini, pasar Nisa orang Jawa. Kenapa? Kalau di sini tentu pemainnya sudah banyak. Sementara kalau di Jawa kita main di circle-circle yang Nisa milikin gitu. Nah kalau di fashion and craft Nisa saat ini sibuk di ecoprint. Ecoprint. Ini print. Ini saya tahu batik kan? Tahu. Yang saya tahu print ini ya di print ya. Ya betul. Nah, ini eco ini apa lagi? Betul. Nah, jadi semangat yang diusung oleh Ecoprint ini adalah go green atau kembali ke alam. Hijau, jadi ya? Jadi menggunakan bahan-bahan yang alami. Jadi kita membuat motif di wahana, bisa di kain, bisa di keramik, bisa di kulit, menggunakan daun, kayu, akar. Jadi pewarnaannya itu alami semua Bang. Itu pewarnaannya dan motifnya pun dia bentuk daun tuh beneran daun. Beneran ya? Dari daun gitu. Jadi seakan-akan ditempel ya di sana ya. Iya. Jadi bukan, kalau batik kan kita lilin, kemudian kita warna pakai tangan gitu kan. Sehingga motif yang tercetak di situ itu adalah buatan gitu kan. Sementara kalau ecoprint itu betul-betul daun yang menempel di wahana itu, kemudian daunnya kami lepas, muncul motifnya di situ.
Seperti itu, Bang. Nah itu produk turunannya udah banyak. Jadi ada tas, ada baju, ada sepatu, segala macam lah. Nah kalau bisa bermainnya di situ. Bermain lebih di sana ya? Lebih di, jadi kayak Ecoprint sebagai seni kayak semacam membatiknya itu sendiri, kemudian masuk ke ready to wear-nya. Ready to wear-nya tadi bisa sampaikan, kita bikin outer, kita bikin dress, kita bikin tas, bikin sepatu gitu. Oke. Jadi produk akhirnya. Ini Gitu. menarik ya, benar-benar ini ada usaha. Ya. Oke. Nah ini selama ini tergabung dalam community ya, mompreneur ini di Payakumbuh. Apa yang sudah didapatkan oleh Nisa dan teman-teman yang benar-benar real, yang benar-benar suami bikin bangga dan keluarga. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya ya, seorang perempuan mompreneur ya. Yang menurut saya ini, kalau saya sebenarnya sebagai laki-laki saya kurang suka ya. Ini mungkin agak sedikit mengganggu kinerja dari pihak laki-laki dan para suami ya. Tapi memang beliau punya alasan tersendiri dan itu kita harus bisa menerima ya. Oke, di pertanyaan di segmen 2 tadi belum sempat dijawab ya. Apa sebenarnya yang sudah betul-betul didapatkan dari mompreneur ini, apalagi yang di community yang Payakumbuh. di Payakumbuh ini? Bang, kalau ditanya pribadi ya Bang ya, aduh, dan tidak bisa berkata-kata saya Bang. 2017 kami hijrah ke Payakumbuh, Mompreneur Community adalah salah satu komunitas pertama yang bisa masuk. Bayangkan bagaimana support dari kawan-kawan pada saat itu. Kita kita nggak ngomong duit Bang, nggak ngomong duit di situ Bang. Di mana kita bisa diterima apa adanya kita, kelebihan kekurangan dan juga posisi kita sebagai mom, kita saling support, itu yang paling pertama Bang. Dan tentu saja suami melihatnya jadi seperti ini. Kita pindah ke sebuah kota baru dan sekali lagi ini juga banyak anggota mompreneur seperti ini ya. Jadi baru saja hijrah dan dia bergabung di kota ini kemudian masuk. Bagaimana dia mau set up dirinya, kemudian dia harus melihat bagaimana posisi istrinya. Sementara istrinya alhamdulillah sudah mendapatkan komunitas yang sesuai dengan dia. Bayangkan Bang, kalau saya jadi suami, Abang kalau jadi suami istrinya itu senang nggak? Maksudnya nggak usah langsung aduh saya harus segera pulang, harus menemani istri ngobrol karena dia pasti nggak ada kawan apa, ya kan? Beban nggak? Baru ngomong berapa ribu kata aja udah capek kan, apalagi ngelayanin perempuan, capek Bang, capek banget. Nah itu juga salah satunya ya. Jadi pada saat suami pulang gitu kan, kemudian pada saat ngobrol dengan istri itu dengan segala apa ya, keridoan, senang. Sehingga kerjaan rumah itu ya ringan aja. Karena dia sudah mendapatkan komunitas yang tepat. Seperti itu. Itu yang paling simpel. Nggak usah dibilang Bang kalau misalnya masalah peluang. Nah di situ kan macam-macam nih. Jadi saya pun memasarkan produk saya. Itu juga linknya jaringan usaha. Apa kabar tuh Bang? Nah itu udah lain lagi tuh. Lain lagi ya, lain cerita itu ya. Iya, udah banyak tuh. Nah ini saya menarik ini, perempuan-perempuan yang aktif, gesit, maksudnya agresif lah ya dalam berusaha ini. Saya jujur ini sangat menyukai ya, daripada berdiam diri di rumah atau bergunjing ria dengan itu dia tujuan-tujuan yang tidak jelas ya. Oke, ini kenapa kita ada sekarang Nisa di sini? Ini bertepatan dengan 15 Oktober ini Hari Perempuan Pedesaan Sedunia. Barakallah ya. Saya menganggap Nisa ini berasal juga dari pedesaan ke kota, kembali lagi ke kota yang sebenarnya masih dalam suasana desa di kota Payakumbuh ini ya. Ini bukan kota besar ya, kota kecil ya. Oke. Memang sebagai perempuan yang dari desa, apakah harus menggeluti ilmu-ilmu kekotaan atau hanya di desa saja? Ini menurut Nisa gimana ini? Ini pasti ada nyambungnya nanti. Bang, kalau mau jujur ya Bang, desa mana sih di Payakumbuh dan 50 kota ya? Yang desa-desa banget tuh mana sih? Sedangkan mereka membeli peralatan pertanian saja. Percaya nggak kalau banyak yang online? Itu kincir air yang mengairi sawah-sawah, kebun-kebun itu. Kami sudah pesan di sana. Mohon maaf ya Bang, pertama kali nih saya pindah ke Payakumbuh, di tempat kami belum ada listrik. Kami pakai apa? Panel surya Bang. Mohon maaf nih Bang. Panel surya ya? Iya pakai panel surya. Sehingga
tidak ada sebetulnya ya desa yang sebana-bana. Ya memang ada, tapi mostly sekarang sudah sudah terambah lah gitu. Sehingga dengan teknologi itu dia sudah dapat gitu. Nah, memang ada angkatan-angkatan terdahulu ya, kita nyebutnya amai-amai yang udah berusia gitu ya. Memang mungkin sama sekali enggak, tapi cucunya apa kabar? Nah, ya kan? Aduh, mata kok berat nak, tuh apa gitu. Bentar, dia carikan informasinya di Google, itu cucunya yang kerjakan. Memang dia enggak gitu. Jadi kalau melihat fenomena perempuan pedesaan saat ini, luar biasa. Jadi sudah sedikit kena teknologinya gitu kan. Peluangnya juga lebih kok tanya ke saya, positif aja deh Bang, mesti tanya mesti dapatnya positif aja gitu. Jadi kebayang yang negatif tuh banyak kan di belakang gitu. Jadi positif aja. Jadi kalau misalnya dari desa dia bisa memasarkan secara lebih luas produknya, dia bisa mendapatkan akses dari faktor produksi dia yang bisa diambil dari mungkin desa lain juga, tapi dia aksesnya bisa melalui online internet seperti itu. Nah ini menarik. Saya kembali ke MPC ya. Ini kan kalau masyarakat melihat ini pasti dari untuk tujuannya usaha ya. Ini selain itu ada nggak? Misalnya mungkin akan merubah cara penampilan perempuan, merubah akhlak perempuan untuk hijrah ini segala macam. Ada nggak niat-niat seperti itu, tujuan seperti itu yang sebenarnya? Tentu secara jiwa ada Bang, cuman yang tadi Anissa sampaikan di depan itu kayak fokusnya itu sebenarnya charity itu kan bagian dari akhlak kan Bang. Ya. Charity, empowerment juga bagian. Jadi kalau yang ditanyakan Abang tuh apakah mengadakan pengajian misalnya semacam itu kan. Ujungnya ke sana sebenarnya sih. Tapi saya putar-putar aja. Iya. Jadi gini Bang, latar belakangnya sebetulnya ya Bang ya. Kalau komunitas ini kan banyak nih, komunitas pengajian juga ada. Nah, kita mengambil segmen yang agak spesifik di sini gitu. Makanya kita langsung ambil seret ke charity, seret ke empowerment. Nah, untuk yang pengajian tidak dalam kerangka besar MPC, tapi person to person. Nah, jadi saling partisipannya itu ada grup pengajiannya tersendiri. Tapi memang untuk kegiatan MPC gitu, itu lebih ke cair, informal. Tidak kita informalkan dalam kegiatan yang seperti kemarin, seperti itu Bang. Nah, karena itu tadi kita harus mengambil ceruk nih, kita harus mengambil segmen di mana kita mau bermain gitu. Kalau yang pengajian sudah ada gitu kan, yang ini sudah ada. Nah, kita membersamai aja. Jadi kalau misalnya ada salah satu partisipan mengajak nih, wah ada Ustadz bagus nih, ini datang kajiannya tentang ini gitu kan. Oh iya, kita tawarkan, dipersilahkan sesama partisipan membuka dan kita jalan. Tapi secara umum gerakan MPC kemudian kita mengadakan pengajian mungkin belum ke situ Bang, karena konsen lah sedikit-sedikit Bang. Nanti ke sana. Literasinya bagus sekali ya tutur katanya. Ini sering ngasih materi kayaknya ya. Apalah saya mah. Salut saya ini. Kita ini ke pertanyaan yang mungkin agak klasik ya. Apa tuh Bang? Ya klasik banget sih enggak sih. Kami kan laki-laki. Dan sementara Nisa dan teman-teman punya community ya, mompreneur ini. Sebenarnya usaha perempuan itu yang disukai laki-laki itu seperti apa sebenarnya? Seandainya nanti mungkin ada teman-teman dari perempuan yang ikut ke sana, wah ini bagus ini, lebih ke sana nih usahanya. Ini sebenarnya apa sih usaha perempuan yang disenangi oleh laki-laki agar kami tidak ada merasa menjadi? Saya bingung Bang, karena saya perempuan, saya tidak bisa memandang bagaimana sudut pandang para bapak-bapak dalam hal ini ya gitu. Kalau Daboy gimana? Misalnya melihat kami gitu kan, ya, ada yang iya dong. Nah, kami hanya bertindak berdasarkan apa yang menurut kami ini baik, ini. Tapi terus terang memang harus ditanyakan kepada para bapak-bapak nih lebih suka yang mana. Iya dong. Kami bingung kalau disuruh menebak-nebak bapak-bapak. Ya kalau menurut saya sih pekerjaan yang tidak banyak menimbulkan keramaian. Oh, keramaian ya, bukan waktu, Bang? Bukan. Tidak mengambil banyak waktu atau tidak banyak berinteraksi dengan banyak orang. Oh, begitu. Kenapa begitu? Enggak, maksudnya bukan ke banyak orang, dengan
nggak usah banyak kumpul-kumpul lah gitu. Saya takutnya. Gimana? Apa yang menjadi concern para bapak sih sebetulnya? Saya ingin mau denger nih. Itu menurut pribadi saya. Oh nggak apa-apa. Oke. Ini kan nggak, kita kembali ke MPC juga. Iya. Rame-rame seperti itu ini nggak akan menimbulkan permasalahan antar sesama perempuan ini. Nah, ini menarik. Ini bisa jadi ini, maaf saya potong dulu ya. Iya boleh. Kalau sudah kumpul perempuan, pasti ada nih urusan yang tidak semestinya dibawa ke sana. Sudah nih pertanyaannya. Oke, sudah. Jadi begini Bang, kembali kepada pribadi. Pribadi lagi. Ya. Tapi kembali kepada pribadi. Loh, benar. Kalau misalnya fitrahnya perempuan ya Bang, kalau ngelihat literasi kan ya dalam sehari itu perempuan tuh harus berapa puluh ribu kata keluar gitu kan. Yeah. Kadang-kadang udah ya harusnya udah nggak ada yang dikeluarkan karena dia memang harus mengucap. Nah itu kan seperti. Nah itu yang kita manage. Oke. Makanya kenapa kita misalnya kegiatan fokus kayak kemarin kegiatan. Siapa yang akan menjadi pembicara, siapa yang bertugas apa, kita fokus. Dan acara mulai jam 1, kita itu jam 10 ya hanya yang sudah backdrop apa gitu sudah. kan. Betul. Nah, biasanya Bang pembicaraan itu terfokus dengan niat atas kegiatan. Makanya kita suka kasih judul nih. Judulnya apa? Oh gitu, iya dong. Ya? Kalau kita mau acara kayak semacam kemarin seminar gitu kan, ini udah jelas nih kerangkanya. Kalau kita mau charity, itu mau apa gitu. Nah, biasanya yang boleh di skip, yuk kumpul. Nah, itu silahkan lah kalau misalnya kita mau skip atau apa gitu. Makanya kita lebih sering ke, ayo kita kumpul untuk membahas X, A, B, C. Kenapa? Ini yang akan menjadi kerangka kita, Bang. Jadi lebih fokus di lingkaran itu saja Iya. Okay. Jadi bahkan sebelum acara itu kami kumpul 2, dibutuhkan 2. Dan semuanya fokus Bang. Waktu yang pertama itu sebelum gelombang COVID yang terakhir kemarin loh, bulan Juli itu kan. Yeah. Nah, itu kita udah bikin bahkan sebetulnya konsepnya lebih besar daripada yang kemarin Bang. Kita nggak tahu loh ternyata wave-nya lebih besar. Kita kumpul sekali lagi dan semuanya fokus bicaranya masalah ini beserta ini ya dan memang obrolan misalnya terkait dengan pandemi ya udah kita ngobrolin tentang itu gitu. Caranya. Ini menarik sekali ya, tapi karena terbatasnya waktu durasi kita yang bentar lagi mau habis, jadi ini terakhir ya. Boleh. Ada 3 yang saya minta kepada Nisa sebagai pengurus MPC ya. Ya ada Boy. Pertama menyampaikan pesan-pesan kepada sesama partisipan ya. Yang kedua menyampaikan pesan-pesan kepada semua perempuan yang ada di dunia inilah ya. Oke. Dan yang ketiga apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh laki-laki. Satu aja dulu ya. Oke, yang pertama dulu. Silakan Yang pertama apa tadi Bang? Kepada partisipan ya. Ya. Oke. Yang pertama Nisa mau mengucapkan terima kasih banyak kepada partisipan dari MPC yang luar biasa antusiasmenya masih membersamai MPC juga di dalam grup dan banyak juga memberikan inputan bahkan aktif dalam kegiatan walaupun itu mesti bentuknya adalah online. Kami berharap kebersamaan ini terus berlanjut dan beautiful souls grow together. Jadi kita bisa sama-sama maju. Itu untuk para partisipan ya. Kebersamaan yang berujung nanti kemesraan ya. Iya. Perempuan semua di sana. Tapi mesranya sama keluarga masing-masing. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua untuk semua perempuan. Bagi perempuan yang sedang berjuang, bismillahirrahmanirrahim. Allah insya Allah akan membantu kita, akan mensupport kita selama kita terus berikhtiar dan juga memohon pertolongan daripada Allah. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah di tengah, yang sudah lagi semangat-semangatnya gitu, cayo juga gitu kan. Dan untuk perempuan yang sudah on top, yang sudah berhasil, baiknya lah kita saling berbagi. Karena banyak kawan-kawan yang masih ada dalam posisi yang pertama tadi. Masih butuh banyak motivasi, bukan hanya motivasi, mungkin juga modal, bahkan skill dari nol. Itu juga, ya, just be you, beautiful. Oke, Gitu. Ini sebenarnya saya melihat dari matanya ini emosionalnya ada nih, Mas. tapi nggak dikeluarkan semua ya. Ada tersimpan sesuatu hal ya, agar perempuan ini bagaimana berjaya, ini bahasa sederhananya ya. Iya.
Yang ketiga belum ini. Yang ketiga apa tadi? Ini apa yang harus Buat bapak-bapak ya? Laki-laki dan para suami di seluruh dunia ini. Bang, ridhoilah kami bang. Karena ridho Itu buat abang abang sendiri. Betul, nggak. Tapi ini kan kerangka lain ya. Jadi untuk para bapak-bapak dan suami di luar sana, terima kasih sudah berusaha dan berikhtiar banyak untuk kelangsungan rumah tangga masing-masing. Itu adalah sesuatu hal yang kami sangat apresiasi. Berapapun jumlahnya, berapapun besar kecilnya kegiatan dan aktivitas yang dikerjakan, selama ridho itu ada di suami, itu akan menjadi surga bagi kita. Dan yang terakhir, support kami ya. Sehingga kami bisa menjadi diri kami sendiri yang terbaik, versi yang terbaik dari diri kami sendiri, atas support dan ridho dari suami. Karena bagi kami itulah surga kami. Terima kasih Nisa. Terima kasih banyak Daboy sudah dikasih kesempatan buat sharing-sharing. Moga-moga ada yang berguna dan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sekali lah bincang-bincang kita pada kali ini ya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Bisa juga iya kalau ada yang salah-salah mohon dimaafkan. Lain waktu dan kesempatan kalau masih bersedia bolehlah kita undang lagi. Selalu, anytime. Terima kasih Nisa, terima kasih penonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari bincang-bincang kita bersama narasumber. Ada 1453 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata bintang tamu kita dari Nisa, pengurus MPC Payakumbuh, yaitu sebuah kesimpulan yang sebenarnya tidak tersampaikan tapi bisa saya rangkum lah ya. Menjadi perempuan itu ya harus bisa menjadi mompreneur ya, tapi jangan lupakan kewajiban kita sebagai kodratnya perempuan ya. Siap. Itu sebenarnya ya. Siap. Ya yakin ya. Yakin dong. Pegang itu selalu ya. Terima kasih, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para ibu-ibu yang tergabung dalam mompreneur ya. Siap. Apapun itu, apapun usaha mereka, tetap satu pesan saya, patuhi suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.